Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021. Hari ini saya ajak kita menjumpai buku Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan, kita baru membaca satu ayat dalam buku Ibrani mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa dari pembacaan ini ada hal yang tersirat di dalamnya, yaitu Allah memberikan iman bagi kita untuk kita memperoleh hal-hal besar untuk kita kerjakan. Dalam hal ini kita melihat bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab itu yang percaya bahwa Allah ada, dia harus yakin dengan Allah dan Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Nah, dari hal ini kita menemukan bahwa Allah merencanakan hal yang besar untuk kita melalui iman kita kepadanya. Sebab itu kita tahu bahwa iman itu memindahkan gunung. Alkitab katakan, nah sebagai orang percaya, dalam perjalanan kita ada banyak hal-hal yang kita jumpai. Tetapi kita seringkali lupa bahwa Allah merencanakan hal-hal yang luar biasa untuk orang percaya yang beriman kepadanya. Sebab itu sebagai orang percaya kita lihat apa yang dikatakan dalam buku Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, hal inilah yang saya katakan tadi, kita belum melihat, tapi kita percaya. Dan kita mengharapkan ada hal-hal yang besar yang membawa kita kepada kesuksesan, keberuntungan, keberhasilan, tetapi itu belum kita lihat. Nah, dengan hal inilah kita melihat bahwa Allah memberikan iman untuk saya dan saudara supaya kita melakukan dan mengerjakan hal-hal yang besar yang ada di depan kita melalui iman kita. Dan hal ini diingatkan oleh Paulus juga. Sebagaimana dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus, surat Paulus yang kedua bagi jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus pasal 5 ayat pertama, dia katakan, kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Jadi, kita hidup di dalam dunia ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan karena kita sudah melihat apa yang Tuhan mau buat, apa yang Tuhan sedang rencanakan dengan kita. Tetapi kita percaya apa yang Allah mau buat dan Allah rencanakan dengan kehidupan kita. Sebab itu kita bersyukur bahwa di dalam pengiringan kita, Allah merencanakan banyak hal yang baik, yang luar biasa, yang mulia untuk kita kerjakan. Tetapi itu hanya bisa kita lakukan melalui iman. Karena iman adalah dasar dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab itu Yesus pun katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pun menjanjikan kepada saya dan saudara
bahwa ada hal-hal besar yang harus kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan di depan kita. Karena itu dijanjikannya, dan itu bahagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, mari kita menjalani hidup kita. Mungkin kita melihat kondisi, keadaan sepertinya tidak menopang kita untuk melihat hal itu jadi kenyataan. Tetapi perjalanan kita bukan karena melihat, tetapi karena kita percaya. Dan hal itulah yang harus kita pertahankan dalam diri kita. Karena murid-murid pernah menjumpai suatu persoalan, sehingga Yesus harus ingatkan mereka di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu akan dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dia katakan di sini, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Apa maksudnya? Iman itu begitu kecil. Dia boleh kecil, tetapi dia harus hidup. Itu prinsipnya. Percaya kepada Tuhan bukan untuk hal-hal yang besar, untuk melihat yang besar, tetapi dari yang kecil itu harus jadi hidup, karena itu dari perbuatan. Nah, iman tanpa perbuatan itu akan mati. Jadi iman yang kecil sebesar biji sesawi adalah walaupun kecil, tetapi kalau perbuatannya benar, maka itu akan menjadi suatu kenyataan. Dan kita harus memulai dari sesuatu yang kecil tapi dia hidup. Karena Yakobus katakan iman tanpa perbuatan dia mati. Jadi iman walaupun kecil, tetapi dia harus hidup dalam diri kita untuk kita melihat perbuatan-perbuatan yang besar, perkara-perkara yang besar akan nyata di dalam kehidupan kita. Paulus pernah mengungkapkan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 5, bagaimana dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat jemaat di sana. Dia katakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Jadi Paulus katakan, upaya-upaya yang dia kerjakan dalam hal ini, yaitu menyampaikan kebenaran firman Allah kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu dengan kekuatan roh, supaya jemaat yang ada itu tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Iman itu adalah kekuatan Allah yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebab itu mari kita melihat bahwa dengan jelas firman Tuhan katakan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Karena kalau kita percaya kepada Allah, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh, karena ada upah yang menanti kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena firman Tuhan mengingatkan kami, hanya oleh iman kami berkenan kepada Allah. Dan kami harus percaya Engkau ada di dalam segala keberadaan kami, sehingga kami boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, kami boleh bekerja dengan maksimal, dan kami akan melihat upah atau hasil dari iman yang kami miliki dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau menyertai umat-Mu yang pergi bekerja, berbisnis, maupun studi, ataupun yang tinggal di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Karena Engkau Allah yang setia, biarlah kami senantiasa menghargai kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, dengan menambahkan iman kami setiap hari,
untuk menghadapi setiap keberadaan yang ada di depan kami. Sebab itu pegang tangan kami, Engkau tentukan langkah kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh membawa hidup kami sepanjang hari ini untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Silakan Ibu Bapak yang telah menerima berkat Tuhan melalui renungan-renungan firman Tuhan ini, saudara dapat komen atau like serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua.